Ini juga ditulis oleh Mbah Mun di antara ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyebut salasun min aslil iman, ada 3 pokok dalam iman. Di antara yang beliau sebut adalah wala nukafiruhu bidzambin. Orang Islam tidak boleh kita kafirkan hanya karena melakukan dosa apa? Besar. Logika yang terbangun dari teori itu adalah sederhana. Misalnya Mbah Maimun itu paling nggak suka namanya perang, chaos, karena agama ini sangat menghormati nyawa. Kullu muslimin ala muslimin tu haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Yang paling diharamkan itu adalah pertumpahan darah. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Pertama ada Bani Adam, pertama ada peradaban Bani Israel, pertama ada peradaban para nabi. Itu komitmen dasarnya apa? Jangan sampai ada pertumpahan apa? Darah. Kemudian Gus Zofur pernah cerita ke kita, kenapa Said berjanji itu menjadi mujaddid. Itu diantara alasannya itu, ketika negara-negara lain perang nyari format manhaj, ikut manhaj apa sampai perang, orang Indonesia bisa nikmati Islam lewat terbangan. Jadi yang lain perang, kita mencintai Nabi dengan asik pakai apa? Terbang. Sudah terbangan berstatus mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita kembangkan. Sehingga saya berharap fikih pilkada, ya fikih apa? Pilkada. Yang tadi disindir katanya datang ikhlas tidak demi apa tadi? Uang itu. Saya nggak ngerti itu tadi bahasa Thailand atau mana, nggak tahu saya. Saya itu tertawa itu karena tidak paham. Kok ada bangsa Indonesia yang bahasanya gitu, jadi saya itu tertawa karena tidak paham. Tapi ngerti lah arahnya. Saya pernah mengkaji fikih pilkada sama teman-teman. Itu cara berpikir juga darul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Dulu orang untuk jabat itu harus duel, harus taruh. Misalnya ada dalang ingin dapat istrinya dalang yang lain yang cantik, itu ya tarung, yang menang terus dapat. Sampai ada kerajaan Sumeneb juga gitu, ada kerajaan di mana perang terus sebagian kalah lari kemana, sebagian terusir lari kemana. Dulu itu semuanya pakai perang. Sekarang alhamdulillah perebutan kekuasaan itu lewat pilkada. Apapun di situ ada bohongnya, ada nggak bener-benernya sedikit, tapi setidaknya itu tidak dengan aturan pertumpahan apa? Darah. Ya saya yakin sih ada salahnya, ya tidak usah diumumkan juga tahu semua. Tapi di situ ada dosa besar yang kita hindari, yaitu menghindari pertumpahan apa? Darah. Ini sudah membaik. Dari dulu perebutan kekuasaan lewat pertumpahan darah, sekarang lewat seni merebut hatinya masyarakat. Kalau masyarakat sukanya senyum ya dikasih senyum. Kalau sukanya uang ya tidak tahu ya. Itu boleh masalah. Boleh masalah. Karena memang yang namanya pilkada itu merebut hati pemilih. Masalahnya terus kaifiahnya itu apa? Ya tidak tahu itu, saya kan tidak calon bupati, tidak tahu. Itu lebih pinter. Ya saya akan baca peradaban yang disebut nanti biar diteruskan Gus Zofur halaman 9. Wa dhahara ba'da dzalika fil qarni tsani ba'dal alfi al Imam Ar-Rabbani al-Allamah ahadu itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Asy-Syaikh al-Imam al-Murtadha Saibu Syarh Ihya Ulumuddin al-musamma bi Ithafis Sadatil Muttaqin alladzi tamma naf'uhu fil anha wal bilad marji'u ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi di antara mujaddid itu ada yang bernama Sayyid Murtadha Az-Zabidi, yaitu Syarihul Ihya yang ngarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 jilid. Kalau yang cetakan Darul Kutub Ilmiah itu 14 apa? Jilid. Itu beliau punya santri mulazim, itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Mannan. Mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu punya murid namanya Kiai Fakih
Mas Kumambang Gresik, Fakih punya murid Mbah Zubair punya putra sekaligus muridnya Mbah Maimun, ya terus sampai kita, sampai Gus Yofur, sampai kita. Sehingga pikiran-pikiran besar Said Zabidi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini, saya sering diceritani Mbah Mun tentang kitab Ithaf. Di antara padanan, ya padanan, maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa yang nggak ada kembarannya. Dan itu polanya umum, sehingga ciri khas ulama disebut mujaddid. Itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Said Az-Zabidi begini, orang Islam ini tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Nasrani, yaitu menuhankan nabinya. Tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Yahudi, yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para nabi. Dan itu rumusnya sederhana, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulik. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja nabinya tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli berarti kita minta kepada Allah, zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya yaitu Muhammad. Maka kata Said Zabidi, wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad, tetap butuh sama rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat sholawat itu sudah isbatun li uluhiyatillah wa nafsyun li rububiyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi, Rasulullah peneri. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua penghormatan Allah terbaiknya, sholawatnya, tahiyatnya, semua yang terbaik bisa kasihkan kepada hamba terbaiknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini ya kalimatut tauhid, ya kalimatur risalah. Karena dengan posisi lafadz sholawat seperti itu kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrani. Karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad peneri. Itu kata Said Zabidi. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan. Sehingga ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu. Kalau kita ngaji tauhid, misalnya seorang nabi selain punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, punya sifat apa? Al-a'rad, al-basyariyah. Nabi harus punya sisi kemanusiaan. Sehingga nabi itu sering dahar di depan umum supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan nabi juga pernah sholat duhur itu harusnya 4 rakaat, sholat hanya 2 rakaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang nasa mansuh? Karena kalau model baru mereka senang kan, berarti mulai besok sholatnya tidak 4 rakaat tapi 2 rakaat karena kategorinya nasah apa? Nasah mansuh. Tapi Nabi memberi penjelasan, tidak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat, masyhur itu cerita itu. Terus kata Nabi, ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu menjadi sangat basyariah. Saya ulang lagi, apapun itu sangat apa? Basyariah. Dan basyariah Nabi ini menguntungkan Islam, yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya abduhu wa rasuluh. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Barjanji secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula kita mahabbah Rasulullah semahabbah-mahabbahnya tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai itu Tuhan. Karena kita selalu meminta Allahumma, Allah engkau, kita semua meminta kepada engkau supaya sholawat engkau engkau berikan kepada kekasihmu. Berarti fawwah wal mu'ti, Allah adalah pemberi, Nabi adalah benar. Maka terus statusnya jelas bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah abduhu wa rasul.
Sehingga terus kita baca subhanalladzi asra bi abdi. Sehingga kata para ulama, wasfiyatu Muhammad, wasfiyah terbaiknya adalah ketika disebut abduhu wa rasul. Karena tadi agama Islam itu datang setelah prahara atau setelah kecelakaan, setelah kesalahan seorang nabi di Tuhan. Tapi hebatnya ahli sunnah, hebatnya NU, hebatnya pesantren, menjelaskan ilmu seserius ini itu menjadi gampang. Karena ya daripada umat mikir jelimet, pokoknya kon maca apa? Sholawat, wis ora paham-paham sithik. Semua sing calon bupati maca sholawat ben dadi. Ya sebetulnya banyak yang nggak ikhlas juga, sudah itu nggak penting, sementing pokoknya natijahnya itu isbatun li uluhiyatillah wahdah dan isbatun li abdiyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami orang-orang Jadi di sini Mbah Mun menyebut wa awwalu man lazamahu min ulama Jawa Ki Abdul Mannan khina muqamihi bi Makkah al-Musyarrafah. Farwa anhu dzakal kitab. Warwa anhu ay an Kiai Abdul Mannan ibnuhu Kiai Abdullah. Tumarwa anhu ibnuhu Kiai Mahfud At-Turmusi atau At-Tarmasi. Farwa anhu Kiai Faqih Al-Maskumambangi. Warwa anhu tilmidhuhu walidi Kiai Zubair Tahlan. Tumarwaituhu anhu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia karena Ihya setelah dikarang sekitar tahun abad 5 Hijriah, karena Imam Ghazali lahir tahun 450 wafat 504. Itu tidak ada yang bisa nyarai, nggak ada atau nggak berani, karena ini terkenal wali Imam Ghazali. Baru disarai itu 600 tahun kemudian oleh seorang sadat, seorang habib alim alama namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Dan itu gedelalah di antara murid mulazimnya itu orang Indonesia namanya Syekh Abdul Mannan. Makanya saya masih ingat ceritanya Mbah Mun ketika Cordova guling, Andalusia guling. Saya masih ingat kalimatnya Mbah Mun, Allah gak terima nak wong sing maca tasbih iku berkurang. Itu terus digenti ning Demak Bintoro. Artinya ketika Andalusia guling di Spanyol itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan apa? Demak. Dan sekarang polanya kelihatan sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat, bisa ada Ibnu Malik ngarang Alfiyah, ada Imam Qurtubi ngarang tafsir Qurtubi, ada Imam Syatibi yang mengarang Qiraah apa? Sab. Indonesia juga tidak kalah kerennya. Siapa yang nggak tahu Syekh Nawawi Banten? Beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan, yaitu tafsir apa? Munir. Siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud At-Turmusi? Ketika banyak orang yang nggak bisa mensarai kitabnya Imam Suyuti Alfiyatus Sirah, beliau punya sarahnya itu Manhajul Dzawin Nadur. Dan paling masyhur sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah juga milik beliau, yaitu An Manhalul Amim atau yang terkenal dengan Hasyiah At-Turmusiyah. Itu juga eranya Mbah Zubair, karangannya ya banyak. Mbah Mun, Gus Zofur juga punya naskah, punya karangan. Jadi ketika Islam tidak di Mekah dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab, ternyata melahirkan ulama-ulama top di Andalusia, yang setelah Andalusia kalah Allah mengganti ada di Indonesia. Masih ingat saya, jadi kata Mbah Mun, di antara syarafnya kita lah, mulianya kita adalah ketika Andalusia guling itu berbarengan dengan berdirinya masjid apa? Demak. Dan setelah saya angen-angen, pola-polanya hampir mirip, yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang kitab. Kita tahu Syekh Khora Khalil yang punya naskah, semua ulama top-top kita punya naskah. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak, itu kriminalnya murid-muridnya. Itu pasti. Loh betul itu. Masyhur itu di kata Imam Syafi'i, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Lais itu ulama top. Sebetulnya secara fikih lebih alim ketimbang Imam Malik secara fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu. Tapi murid-muridnya yang sembrono. Loh, coba misalnya mbah kamu alim ngarang kitab, putune ra alim mesti dianggap jimat, tak jamin itu. Padahal itu bab istinja. Tapi tetap dianggap jimat. Ya gara-gara tadi. Makanya saya berkomitmen sama Gus Zofur untuk terus baca kitabnya Mbah Mun, karena pasti murid top ndak itu terserah, apa guru top ndak itu terserah muridnya. Itu sudah jelas.
Kholnya Mbah Zubair andaikan tidak punya putra Mbah Mun mungkin nggak serame itu, orang tidak bahas Mbah Zubair lagi andaikan tidak ada Mbah Mun. Andaikan Mbah Mun tidak punya murid-murid, punya utamanya putra-putranya, mungkin orang tidak bahas Mbah Mun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika komentari Imam Les, al-Les afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu lebih fakih ketimbang Imam Malik. Imam Malik nasibnya baik, beliau punya murid top namanya Imam Syafi'i. Jika kitabnya Mudawwan, Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti, Mudawwan, Imam Muzani. Setelah itu ada Mukhtasarul Muzani. Setelah itu dimukhtasar lagi oleh imam setelahnya. Ada Imam Rafi'i, ada Imam Ghazali. Setelah itu terus mulai Imam Haroman, Imam Ghazali, terus Minhajut Thalibin, Imam Nawawi, terus sampai Syekh Zakaria Al-Ansari. Dulu namanya kitab setelah itu jadi Mukhtasarul Muzani, setelah itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab dikarang Imam Haromen, setelah itu Imam Ghazali Al-Wasit wal Basit, setelah itu Imam Rafi'i, setelah itu Imam Nawawi, setelah itu terus Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajut Thalibin, Syekh Zakaria Ansari mengarang namanya Manhajut Tulab. Ya sama, pola-polanya sama, tapi yang penting kitab ini tidak hilang. Saya sampai sekarang belum pernah tidak baca kitabnya Mbah Mun, mulai Mbah Mun Sugeng sampai sekarang di murid-murid saya, di muhibin saya, karena saya tidak ingin menjadi tersangka kayak anak buahnya Mbah Mun. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.